Ada satu hal sangat penting mengenai Raja Charles III. Adalah sejarah bahwa raja dan ratu haruslah yang beragama Protestan. Bahwa mereka disebut para pembela iman, benar. Nah, Pangeran Charles adalah orang yang mematahkan tradisi itu, dan berkata, dia tidak ingin dikenal sebagai pembela iman Protestan. Dia ingin dikenal sebagai pembela iman. Ya, saya ingat ketika Pangeran Charles memakai jubah Buddha. Dan dia memakai jubah Buddha, jubah Islam. Dan dia menggambarkan dirinya sebagai pimpinan besar keagamaan pergerakan oikumene, yang mencakup semua agama. Raja Charles dan Kazakhstan sangat serasi, dengan indahnya. Dan Raja Charles mewakili pihak Protestan. Dan mereka telah menjadi Babel. Mereka semua telah menempati tempat kediaman roh-roh jahat, roh najis dan burung yang menjijikkan. Sekarang mari kita lihat apa peranan Raja Charles, dan bagaimana dia cocok dalam pertemuan di Kazakhstan. Hari ini, kita semua ingin mendengar pidato dari Raja yang mulia. Alasannya demi suatu dunia yang lebih merekat dan berkesinambungan. Raja Charles III, Raja dari tatanan dunia baru. Saling ketergantungan antara kesehatan umat manusia dan kesehatan bumi, telah lebih dipedulikan, ketika kita memasuki suatu dekade yang baru. Sekaranglah waktunya untuk fokus, demi masa depan yang kita ingin bangun. Demi tujuan itu, membangun prakarsa pasar berkesinambungan saya meluncurkan Terakarta. Sebagai landasan untuk rencana pemulihan, bagi alam, orang-orang dan bumi. Lebih 800 tahun silam, Magna Carta mengilhami kepercayaan untuk hak-hak mendasar dan kebebasan orang-orang. Dan ketika kita berjuang untuk membayangkan kemajuan umat manusia 800 tahun ke depan, hak-hak mendasar dan nilai-nilai alam, terletak di pusat Terakarta. Saya menghimbau CEO dari seluruh dunia untuk terlibat dan memainkan peran mereka, guna memimpin transisi global. Guna menjamin masa depan kita. Kita tidak memiliki pilihan lain. Selamat untuk sukses besar Anda, dalam perjuangan Anda demi lingkungan. Martin, raja-raja dunia akan menyerahkan kekuasaan mereka kepada binatang. Saya tidak tahu, ini tiba-tiba ada dalam pikiran. Dan dia menyatukan semua para pedagang. Ada keseluruhan kekacauan Babel dalam satu paket. Martin, Alkitab telah meramalkan hal ini. Mengapa orang-orang tidak menyadari akan hal ini? Nah, Martin, apakah Anda bisa mengambil topik iklim ini ke dalam level yang sama yang dibandingkan kepada Magna Carta? Dan sekarang dengan adanya Terakarta. Dengan kata lain, bumi mesti ditinggikan seperti Allah. Itu adalah penyembahan ibu bumi. Itu adalah paham panteisme. Itu adalah paham kekafiran, dalam bentuk terbaiknya. Tidak ada ruang bagi Yesus Kristus. Jadi Raja Charles tidak bisa menjadi pembela iman Protestan, karena ia sudah tidak lagi memilikinya. Raja Charles telah menjadi pembela iman. Apapun itu, dan dia telah memberitahu kita, apa iman itu. Paham kekafiran, dan paham panteisme. Itu imannya dia. Dan apakah Paus melakukan hal serupa? Benar sekali, Paus sangat menyukai Pachamama, penyembahan ibu bumi. Nah, mari sekarang kita melihat bisa menjadi apa keagamaan ini, kembali ke Sinai. Suatu himbauan nubuatan bagi keadilan iklim dan upacara pertobatan, hari Minggu, tanggal 13 November tahun 2022 di Gunung Sinai. Yang setara dengan COP27 Konferensi Iklim PBB. Martin, apakah gereja dan negara turut serta dalam topik iklim ini? Semakin menjadi-jadi. Dan segalanya terjadi di tahun 2022. Mereka sedang tergesa-gesa. Pergerakan yang terakhir akan sangat cepat terjadi. Benar. Jadi, selama bulan November,
mulai tanggal 6 hingga tanggal 18, di tahun 2022. Konferensi Iklim PBB, COP27 akan diadakan di Jazirah Sinai di Sharm el-Sheikh, Mesir. Komunitas keagamaan dan para pemimpin keagamaan akan memainkan peranan kunci dalam memberikan pidato perubahan iklim dan keadilan iklim yang memerlukan transformasi mendalam pada masyarakat. Apakah ini memerlukan suatu riset? Ya, riset besar. Di hari Minggu, tanggal 13 November, para pimpinan keagamaan akan kembali ke Gunung Sinai. Wah, sungguh suatu numerologi yang indah. Ada hari matahari yang dipuja dan ada angka 13. Ini sungguh-sungguh bersifat mason. Suatu gunung, yang ingatannya dan artinya, sangat tergambar sebagai sebuah tempat pewahyuan. Dalam kesadaran kolektif dari paham kekristenan, Yudaisme, Islam dan yang lainnya. Ini menarik. Ini adalah tempat untuk kembali kepada Allah, dan menerima pesan Allah. Martin, Allah telah memberikan pesannya dan menuliskannya di dalam loh batu. Jika Anda ingin menerimanya, terimalah. Ini merupakan landasan dari pemerintahannya di sorga. Tetapi sekarang orang-orang menghendaki yang baru, bukan? Nah, itu menjadi masalah. Allah tidak pernah berubah. Ini tidak bisa diubahkan, dan dituliskan di dalam loh batu dan ditaruh di dalam Alkitab bagi kita. Mari kita melihat apa yang akan dilakukan para penyembah Tera ini. Kita kembali ke Sinai. Dalam pergerakan untuk pertobatan dan pencarian, kita mencari visi baru bagi umat manusia. Apakah yang lama tidak cukup bagus, Martin? Tidak. Dan eksistensinya yang dalam bahaya, dan kita mencari untuk menerima dan memperkuat suatu pesan dari kehidupan yang berkesinambungan dan kebiasaan. Yang mesti didengar oleh umat manusia sekarang ini. Di dalam roh ini, rekanan proyek akan mengumpulkan bersama-sama untuk pertama kali, para pimpinan keagamaan dari agama-agama besar dunia, guna berkumpul di Gunung Sinai. Untuk terlibat dalam upacara pertobatan iklim untuk yang pertama sekali. Dan untuk menyajikan himbauan nubuatan, iman antar agama untuk bertindak, keadilan iklim, 10 hukum universal. 10 hukum yang baru. Wah, saya menanggapi hal ini sebagai suatu ruang lingkup penghujatan. Nah, Martin, saya lebih suka berpegang kepada 10 hukum Allah, yang mereka telah ubahkan. Atau dibuang begitu saja, seperti yang dilakukan banyak orang-orang Protestan. Dan ketika mereka menyapu bersih rumah dari semua hal-hal baik ini, lalu muncul 7 roh jahat yang lebih buruk dari yang pertama. Kita lihat saja skenarionya. Allah memanggil orang-orang Israel ke Gunung Sinai, agar melakukan perjanjian ini dengan mereka. Dan sekarang, orang-orang ini akan pergi ke Sinai, dan menuntut hukum mereka sendiri. Benar.